Salma udah temenan sama Kak Putri lama ya. Kenapa kamu seneng jadi temennya Kak Putri? Yang lain nggak bisa. Oh, yang lain nggak bisa. Oh, jangan-jangan kamu yang bikin Kak Putri putus sama pacarnya ya? Oh enggak, bukan karena Salma. Iya, Salma. Di sini kan ada 350 anak. Ada yang Salma suka nggak? Ini yang sebelah, Tobi suka nggak? Tuh kan. Gendut. Lihat Salma ya. Halo teman-teman Furi, ketemu lagi di Indigo Datengin Seleb ya. Dan kali ini kita kedatangan Putri Alfian ya, YouTubers sekaligus Indigo Mediumship. Halo. Ya, lengkap ya. Tapi kalau mendengar tentang mediumship ada sedikit beban. Iya, beban sedikit iya, sih Kak. Sedikit ya. Tetapi yang namanya indigo kan itu merupakan berkah dari Tuhan ya. Oke, sebelum kalian tonton tayangannya jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen ya YouTube channelnya Furi Harun, dan juga datengin ya, follow, subscribe YouTube channelnya Putri Alfian. Oke. Ya, jadi Put, dari umur berapa Putri udah ngerasa indigo nih gue gitu? Menyadarinya di usia 12 tahun Kak. Lumayan udah gede ya? Udah, cuma kecilnya itu punya teman, tapi cuma nggak tahu kalau dia bukan manusia. Nah, itu tuh. Jadi ada kisah yang menarik ya, karena biasanya memang anak-anak indigo ini memiliki teman hantu. Iya. Tetapi yang menarik di ceritanya Putri adalah dia baru sadar kalau teman hantunya ini bukan manusia setelah berapa tahun berteman. Jadi karena dulu aku sempat ngerasa terganggu, sempat ditutup. Oke. Nah, ditutup itu aku mulai curiga kok Salma nggak ada. Nah, tapi dengan penjelasan orang tua, Salma pindah segala macam, aku percaya. Tapi apa-apa kayaknya udah sempat, pas aku 12 tahun tuh Papa bilang, Papa udah tahu kalau ini nggak akan pernah bisa. Suatu saat nanti dia akan terbuka lagi dengan sendirinya gitu. Nah, diterbuka lagi di usia 12 tahun, aku baru sadar kalau Salma itu bukan manusia. Oh gitu. Jadi pas reuni sama Salma akhirnya bisa ngelihat hantu lagi, gimana? Happy? Antara happy, antara takut, antara haru gitu kan. Ternyata yang aku senengin, aku masih bisa ketemu Salma. Karena saat itu aku bener-bener ngerasa kehilangan, karena kan aku nggak tahu kenapa aku tuh dari SD, mungkin SMP sampai SMA tuh selalu sendiri. Jadi waktu SD itu temen aku ya Salma aja. Tapi dia tiba-tiba hilang. Iya, jadi sedih banget ya. Iya. Dan orang tua berarti waktu itu tidak menjelaskan bahwa kamu kayaknya gini deh, enggak ya, waktu kecil? Waktu Enggak. Sebelum 12 tahun Cuma itu. Mama tuh mulai masuk-masuk waktu Uti umur 3 hari, tiba-tiba Mama bisa lihat almarhum Abah loh ada, terus ada Nyai Roro Kidul lagi ngipasin tempat tidur Uti di samping Mama. Tapi kan aku nggak terlalu peduli gitu Kak, tapi ternyata pas usia 12 tahun ya ada enaknya, pasti ada nggak enaknya juga. Gitu, setelah menyadari oh ternyata aku tuh beda gitu dari yang lain. Iya, oke. Nah, termasuk kategori lumayan mensupport berarti orang tuanya, karena kan orang tuanya juga sudah mengalami beberapa kejadian gitu ya. Semenjak hamil aku. Semenjak hamil gimana tuh? Mama semenjak hamil, Mama dulu kan Mama orang tua aku katanya masih ngontrak. Nah katanya kok tiba-tiba di kontrakan Mama di bawah tempat tidur tuh bisa lihat anak kecil. Sampai pernah pindah kontrakan itu cuma karena Mama ngerasa diganggu, ada yang bentuknya ular segala macam. Nah terus Mama ngomong sama Papa nih ceritanya nih Kak, aku dengar ceritanya. Nanti anak kita lahir ada tandanya loh di sini, di sini, di sini. Jadi Mama tuh kayak dikasih gambaran. Nah benar pas aku lahir, Mama yang pertama kali dicari sama Mama tandanya. Di mana nih tandanya? Ternyata bener-bener persis tandanya sama yang Mama digambarin. Kamu punya tanda di mana? Di ini, di kepala ada tai lalat sama di leher ada tai lalat. Iya, gitu. iya. Jadi memang ada beberapa tanda dan ciri-ciri anak indigo ya. Kalian juga bisa cek juga secara
online gitu. Ciri-cirinya diantaranya memang memiliki tanda lahir ya, terus juga ada tai lalat di tempat-tempat tertentu. Nah biasanya kalau tai lalatnya di kepala tuh udah di ditandain lah sama leluhurnya. Iya. Kayak gitu. Kayaknya sih gitu Kak. Ini anak akan menjadi anak yang istimewa dan berbeda Amin. dengan anak yang lain. Tetapi memang ya meskipun dibilang anak istimewa, tentunya menjadi indigo tuh banyak sekali suka dukanya. Dari skala 1 sampai 10 nih, dukanya udah sampai angka berapa? 8. Banyak banget ya. Aduh, apa sih dukanya? Banyak orang sekeliling aku kalau orang sekeliling aku nggak menerima, tapi tidak menghujat, aku nggak apa-apa. Ya. Tapi ada yang tidak menerima, tapi mereka nggak menyimpan hal itu sendirian. Mereka ngajak yang lain untuk nggak suka juga sama aku. Iya. Jadi karena mungkin dari benturan-benturan itu aku menyadari bahwa lebih baik aku nggak punya teman. Sampai aku pernah kepikiran lebih baik aku memberi hewan daripada aku memberi manusia. Saking aku ngerasa kecewa sama tinggal aku manusia gitu loh Kak. Iya. Ke aku. Tapi ya aku menyadari bahwa sampai kapanpun aku nggak pernah bisa hidup sendiri. Pasti aku harus bersosialisasi, harus mulai bisa berteman sama yang lain. Dan alhamdulillah sih, maksudnya udah lancar lah. Udah mulai lancar. Iya. Tapi punya pacar? Jomblo. Masih jomblo ya. Kebetulan kameramen saya juga lagi jomblo. Jadi nggak sendiri. Mungkin nanti mau tuker-tukeran nomor telepon juga nggak apa-apa. Wah, udah punya nomor teleponnya ya? Nggak punya dong Kak. Iya. Nah, pada saat dulu pernah menjalin hubungan asmara nih sama orang, orangnya gimana tuh? Happy nggak kelihatannya? Apa lu kok aneh ya? Gitu. Mungkin antara happy sama malu. Karena dulu aku nggak bisa kontrol. Oh, oke. Jadi aku makan di tempat makan pun kalau memang agak nggak sefrekuensi sama aku, nggak sefrekuensi, aku saat itu juga bisa jatuh. Bisa interaksi dan mungkin dia antara malu dan antara bingung. Tapi nerima-nerima aja sih. Maksudnya ya udah gitu. Tapi udah nggak lagi sih. Berarti putusnya bukan karena kamu indigo kan? Karena ada alasan lain. Jadi dia nutupin dari keluarganya. Oh iya. Dia kayaknya mungkin banyak pertimbangan lah kalau sampai keluarganya tahu, orang tuanya tahu. Ya udah. Iya. Jadi kita doain ya, semoga Putri bisa mendapatkan pasangan yang bisa menerima. Amin, gitu. ya Karena Allah. memang namanya anak-anak indigo ada yang menerima, ada yang tidak. Bahkan oleh keluarga sendiri pun terkadang dikucilkan kayak gitu. Jadi itu ada berkah, tapi ada juga ya perjuangannya lah di situ. Nah, kalau mediumship itu kan identik dengan kerasukan. Jadi kalau buat kalian yang bingung, mediumship apaan sih, Kak Furi? Mediumship itu adalah anak indigo yang bisa berkomunikasi atau menyampaikan pesan dari arwah dengan memakai badannya dia. Nah, apakah memakan energi besar? Iya, tapi nggak sebegitunya sih Kak. Memakan energi iya, cuma nggak sampai habis energinya. Oke, tidak sampai energinya habis. Lalu sosok hantu yang kamu nggak mau kerasukan itu? Pocong. Oh, sama. ya 11-12 lah sama Furi Harun ya. Menakutkan ya, kalau saya sih suka bilang hubungan Kak Furi dengan pocong agak kurang begitu baik gitu. Bukan pocongnya jahat ya, agak kalau aku baik. nggak baik, kamu nggak bisa. Iya, takut. Oke. Kerasukan yang paling memberikan kesan yang mendalam gitu, pernah kerasukan ini dan sosok itu tuh nggak bisa kamu lupain gitu. Nyai. Apa yang waktu itu Nyai sampaikan? Mau nangis. Jadi pada saat umur 12 tahun itu pertama kali aku ngelihat sosok Nyai. Tapi Nyai sepatah kata pun nggak ngomong. Tapi Nyai itu apa? Air matanya ngembang. Air matanya ngembang. Terus aku tanyakan sama mama, "Ma, ini siapa?" gitu. Coba Uti tanya gitu. Nah di situ Nyai mulai menjelaskan sama aku kalau
dari Nyai itu berusaha mau dampingin aku dari aku masih di perut mama, sehingga bawa efek ke mama jadi sensitif, bisa lihat dan segala macamnya itu. Jadi untuk pertama kali pertemuan aku sama Nyai sih yang aku nggak pernah bisa lupain sampai hari ini. Kalau boleh tahu waktu itu kamu lihat sosok Nyai seperti apa? Kalau itu aku lihat cantik, Nyai itu cantik dan kayak wajahnya Nyai itu sendu, sedih. Tapi sebenarnya enggak, senyum terus, kayak menenangkan. Dan Nyai itu punya karakter yang menurut aku sangat-sangat penyayang. Sangat tulus banget nih cara Nyai menyayangi, melindungi nih. Dari versi aku ya, Kak. Iya. Karena aku benar-benar ngerasa sesalah apapun aku, jadi yang aku rasain, mereka tidak melarang aku untuk melakukan seluruh hal yang aku suka. Tapi mereka lebih kalau lo ngelakuin ini, resikonya ini lo. Terserah. Kalau dilakuin ya berarti lo akan nerima resikonya gitu kan. Setiap aku tetap mau ngelakuin apa yang aku mau lakuin, Nyai nggak pernah marah. Tapi Nyai lebih sedih, lebih nangis. Tapi aku nggak pernah ngerasain namanya dimarahin Nyai. Sampai hari ini. Iya. Berarti Nyai ini adalah sosok yang penyayang ya di matanya Putri, karena sudah mendampingi Putri dari kecil. Nah, tentunya Nyai juga bukan sosok sembarangan yang akan memilih orang sembarangan juga. Pasti ada koneksi ya. Mungkin masa lalunya juga pernah bareng atau apa gitu. Tapi kalau Kak Furi lihat sih mukanya Putri ini muka-muka old soul ya. Muka-muka yang zaman dulu udah pernah hidup gitu. Bukan muka anak zaman sekarang. Reinkarnasinya aja. Iya gitu. Kayak ibu-ibu tahun berapa gitu kan. Tapi mungkin karena sekarang udah lebih modern, jadi ya lebih disesuaikan sama abad 20. Iya. Nah, sekarang kan udah bikin YouTube nih. Apa nama channelnya dan ada berapa orang timnya? Nama channelnya nama aku. Tadinya kan channel itu berdiri namanya Indigo Story, Kak. Oh, oke. Tapi aku ngerasa kalau aku nama channelnya Indigo Story itu akan berceritanya tentang itu aja, tentang horor, explore dan lain-lain. Sedangkan Sunnya aku pengen banget aku bisa nyelipin video-video lain di YouTube aku. Makanya setelah ngobrol sama tim, akhirnya keputusannya diganti nama aku aja. Jadi aku bebas mau upload vlog atau apapun yang aku mau. Kalau tim saat ini alhamdulillah cuma berlima. Oh iya, ya nggak apa-apa lah ya, berlima. Saya bertiga. Tadinya rame banget. Oh, tadinya rame banget. Seleksi alam. Oke. Ya, Kak Furi kalau syuting di sini di apartemen ya cuma bertiga. Tapi kalau penelusuran sama tim dimensi lain kita ada 15 orang ya, dan naik bisa sewa bis. Jadi kayak orang mau piknik. Habis kalau bertiga dong, Kak Furi berani yang lain kabur. Iya, gitu. Sebenarnya 15 orang ini buat bikin Kak Furinya nggak kabur gitu. Jadi mereka yang ngejagain. Kalau aku sering kabur. Iya. Sebenarnya pengennya kabur. Pengen lari ya, Kak. Kalau ngelihat Poci. Iya. Nah, dari sekian banyak tempat angker yang pernah didatengin, yang paling berkesan apa? Waktu aku ditarik. Di ada bekas kolam renang Terbangkalai, masih di daerah Depok, Jawa Barat. Jadi setelah interaksi segala macam, yang jeleknya aku ini kan harus ada yang standby, Kak, karena aku begitu interaksi aku bisa kapanpun udah jatuh. Iya, jeleknya aku itu. Nah, setelah udah interaksi segala macam, tiba-tiba aku ngeliat ada satu sosok, bentuknya apa, kalau dari pakaiannya kayak pakaian Nyai tapi warnanya merah, kayak kemben, terus ada selendangnya tapi beliau warnanya merah. Setelah itu aku kayak mau ditarik, aku udah berusaha untuk menghindar, tapi dia sampai bisa narik secara fisik aku. Oh, oke. Jadi nggak ketahan gitu. Iya, jadi aku dipegang 3 orang, cowok 2, yang cewek tengah satu megangin perut, yang cewek tuh udah nangis kayak apa tahu, tapi badan aku masih tetap jalan. Akhirnya semua sempet nelponin orang rumah segala macam. Akhirnya sama adik aku loncat gitu, aku dipeluk udah nangis, itu baru berhenti. Setelah adik aku meluk aku itu. Oke, karena masih yang bikin eling namanya adek, suara adek ya, yang bikin inget. Karena kalau orang lagi ngeblank memang harus ada satu suara yang dikenal gitu. Nah, kalau kamu datang ke sini yang kamu rasain apa ke tempat Kak Furi?
Aku kan agak sensitif nih Kak. Apalagi kalau yang energinya berbenturan atau nggak sefrekuensi sama aku. Nah, ini untuk pertama kali aku masuk ke sebuah tempat yang emang banyak spirit dosa yang aku tahu energinya pasti banyak juga. Tapi alhamdulillah selama aku duduk bareng Kak Furi, selama aku duduk di sini, selama masuk, aku nggak ngerasain bentrokan energi apapun. Jadi anak-anak welcome ya. Iya. Karena anak-anak di sini memang udah dilatih untuk welcome karena maminya bikin konten. Oh iya. Yang ada pulang semua ya. Iya gitu. Nanti kalau tamunya gitu kan kita nggak jadi bikin konten. Iya, gitu. pulang jadinya. Iya. Tapi tadi sempet digangguin nih. Nih sama ini. Iya, kamu senengnya ngegangguin yang cantik-cantik ya, Tobi ya. Aduh, nanti Caca cemburu loh. Caca yang mana tuh Kak? Ada boneka yang sebelahnya dia. Oh iya, aku tahu yang itu. Iya, enggak, kata Caca, nggak apa-apa. Tobi kenapa seneng Lucu sama banget. ontinya? Cantik, oh iya. Itu cantik. Mungkin gambaran perempuan cantik di masanya Tobi itu kamu. Aku. Nah, apa ya, Kak Furi tuh pengen Putri mediumship sama temen hantunya dan pengen nanya sebenarnya ya, pengen nanya gimana nih anak-anak di sini, baik nggak sama kamu gitu. Oke, teman-teman, kali ini Kak Furi lagi meminta ya Kak Putri Alfian untuk mengundang Salma, teman baiknya dari semenjak SD. Halo. Salma. Salma. Salma, Kak Furi boleh nanya nggak sama Salma? Takut. Takut sama siapa? Takut. Di sini takut, Salma? Takut sama siapa? Oh, sama Nyai. Nggak apa-apa, baik. Nih, oh takut, iya. Salma mau cerita nggak? Nah, nggak apa-apa. Nih, Salma cantik ya. Umurnya berapa tahun? 8 tahun umurnya. Salma dari mana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Salma udah temenan sama Kak Putri lama ya? Kenapa kamu seneng jadi temennya Kak Putri? Yang lain nggak bisa. Oh, yang lain nggak bisa? Suka ngapain aja sama Kak Putri? Bisa. Suka iseng? Oh, jangan-jangan kamu yang bikin Kak Putri putus sama pacarnya ya? Oh enggak, bukan karena Salma. Iya. Salma, di sini kan ada 350 anak. Ada yang Salma suka nggak? Takut. Takut? Ih, nggak ada yang disukain? Dilihatin. Oh, dilihatin. Ini yang sebelah, Tobi suka nggak? Enggak. Ini ganteng loh, dia blasteran bule. Tuh kan. Nah, blasteran bule. Tuh. Ganteng. Genit ya Salma ya. Salma mau cerita nggak dulu kenapa? Jatuh dari mana? Oh, dari motor. Sama siapa? Sama ibu. Sedih ya. Terus setelah jatuh dari motor, Salma nggak bisa ketemu sama ibu lagi gitu. Nggak boleh sedih. Nggak boleh sedih ya. Nggak boleh sedih, benar. Terus Salma pengen apa? Sukanya apa? Dimarahin. Suka dimarahin? Sama siapa? Putri. Oh, nggak boleh minta-minta. Ya. Oh, suka kalau dimarahin. Oh, kalau dimarahin suka. Suka dikasih permen nggak? Nggak. Terus
Terus kamu nggak pernah makan gitu jajan? Enggak? Oh. No offering guys. No offering, gak kayak Tobi. Terus apa hal yang membuat Salma belum bisa pulang ke Tuhan? Apa yang bikin Salma masih di sini? Mau di sini. Mau di sini? Kenapa? Mau temenin. Mau ditemenin sama Putri terus. Tapi nanti kalau Kak Putrinya udah nikah nggak apa-apa, Salma? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Nggak posesif kamu ya? Enggak. Ntar dimarahin. Oh, ntar dimarahin. Marahnya kayak gimana dia? Melotot. Oh, melotot. Ditinggal. Oh gitu ya. Kalau tipe cowok yang disenengin sama Kak Putri kayak gimana sih? Susah. Susah, harus gimana? Susah. Tinggi, gede gitu? Susah suka. Oh, susah suka. Kalau model-model kayak Kak Yogi gitu suka nggak dia? Gak tahu. Hah? Gak tahu. Nggak tahu. Oh, Kak Yogi ini loh biasa berhubungan dengan anak indigo, jadi dia udah biasa kalau nanganin medium. Oke deh. Oke deh. Oke deh. Ya. Terus ada yang mau disampaikan nggak pesannya nih? Mumpung direkam nih buat Kak Putri. Pesan dari hatinya Salma. Suka marah-marah. Suka marah-marah. Jadi jangan marah-marah gitu. Suka sendiri. Oh, suka sendiri. Gak mau diganggu. Sana. Oh, sana gitu. Emang kamu suka gangguin ya? Sedih. Sedih. Oke. Kamu asalnya dari mana? Mana ya? Gak tahu. Udah lupa? Gak tahu. Oh, nggak tahu. Ternyata. Oh, jauh. Cowok. Jowo. Oh, Jowo. Iya, dari Jawa. Oh, Salma. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Dadah. Udah. Dadah. 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 Oke. Takut Salma. Salma takut. Tapi kalau sama ini nyender dia. Waduh, genit dia. Jadi meskipun Salma takut ya, tapi kalau baik. deket Tobi Dia senang. nyender. Jadi tergantung situasi gitu. Tapi lucu loh tadi pesennya jangan suka marah-marah. Soalnya aku itu yang aku bilang Kak, tapi aku kayaknya dari sini nih ada belajar untuk aku nggak pernah emang nawarin Salma apapun. Entah susu atau apa namanya anak kecil ya kan Kak. Jadi nanti aku mau coba deh tanya baikin. Iya kayaknya kalau Salma senengnya bakso. Bakso. Umurnya 8 tahun tapi dia bilang dari Jawa ya. Dari Jawa bilangnya Jawa. Gak tahu tapi rambutnya tuh kayak keriting yang gitu ya Kak, kayak keriting dah. Tapi kalau dibilang Jawa, kayak Arab. Hidungnya mancung, nggak tahu Iya. di Jawa bagian mana sama. Iya. Mungkin dia blasteran Jawa Arab atau Jawa Dia bisa. Turki gitu. Oke. Iya. Keringetan. Makasih banget buat Kak Putri, Kak Ade Salma ya, karena udah pasti mediumship tuh lumayan lah ya menguras keringet. Tapi ya alhamdulillahnya jadi Putri ini nggak harus olahraga. Iya. Ya, jadi badannya tetap langsing gitu ya, karena sering mediumship. Karena yang cewek lain mau langsing susah kan? Iya, iya benar, apalagi Kak Putri. Kalau aku Terus justru nggak olahraga. bisa naik berat badan. Oh, nggak bisa naik berat badan. Oke. Jadi tapi pusing nggak? Enggak. Enggak, jadi nggak capek, nggak pusing. Oke, berarti ya udah balance sama Salma, udah temenannya udah lama. Ya, pesan-pesan nih yang terakhir untuk anak-anak indigo di luar sana yang ingin disampaikan, karena kan ya Putri juga meskipun baru bikin YouTube, tapi setidaknya udah pernah merasakan yang namanya dihujat, dibully. Nah, pesan-pesannya apa tuh? Kalau aku sih, aku nggak maksa semua orang untuk suka sama aku, tapi kalau memang kalian gak suka, cukup untuk diri kalian aja. Gak perlu ajak yang lain dan gak perlu diutarakan, karena menurutku begitu mereka mengutarakan, mereka gak pernah tahu aku bisa mikirannya berapa lama kata-kata mereka.
Gitu Kak. Iya, jadi buat kalian yang suka berkomentar negatif, ya kalian juga nggak tahu apa yang kita alamin dari kecil. Jadi kalaupun tidak percaya mungkin di-keep sendiri aja. Nah, terus buat anak-anak indigo yang lagi stres-stresnya nih, itu gimana? sih aku pengennya, karena aku tahu jadi kita ya Kak, itu nggak mudah untuk bercerita karena nggak mungkin juga orang percaya, apalagi kalau masih usia-usia kita gitu. Aku pengen banget bisa nerima cerita mereka, curhatan mereka. Jadi setidaknya pengalaman aku yang udah aku lewatin, aku bisa bagi sama mereka. Gitu. Iya, jadi intinya kalian nggak sendiri ya. Ada banyak sekali anak-anak indigo dengan kemampuan, dengan perasaan dan mungkin latar belakang yang berbeda. Cuma gitu. mungkin mereka nggak bisa ngungkapinnya aja ya Kak. Iya, betul gitu. Karena belum ketemu sama orang yang pas gitu. Oke, terima kasih. Aku makasih Putri. banyak loh Kak Furi. Makasih banyak loh udah toel-toel. Toel-toel, oke. Jangan lupa ya, setelah dari sini kalian langsung cek, ada banyak sekali cerita-cerita tentang hantu di penelusurannya Putri Alfian maupun video-video yang lainnya menarik di sana. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi Indigo Datangin Seleb selanjutnya. See you. Bye-bye.